Di awal dekade 2020-an, Nvidia bagai dewa yang menduduki takhta tertinggi di dunia teknologi. GPU-nya menjadi tulang punggung revolusi kecerdasan buatan, AI, komputasi awan, dan metaverse. Sahamnya melesat dari $150 2020 menjadi hampir $800 per saham di akhir 2023, didorong oleh permintaan global yang meledak untuk chip AI seperti seri H100 dan A100. CEO Jensen Huang, dengan jaket kulit ikoniknya, kerap berbicara tentang hukum Moore yang telah mati dan visinya tentang komputasi percepatan sebagai masa depan. Tapi, di balik gemerlap kesuksesan itu, bayangan perang dagang AS-Cina mulai menggelayut. Kebijakan Trump era 2018 sampai 2020 yang memicu tarif tinggi dan restriksi ekspor teknologi ke Huawei, seperti bom waktu yang belum meledak. Ketika Trump terpilih kembali pada 2024 dengan janji America First 2.0, dunia teknologi pun menahan napas. Pada Februari 2024, pemerintahan Trump mengumumkan paket sanksi baru yang mengguncang industri semikonduktor. Chip AI high-end, termasuk Nvidia H100 dan L40S, dilarang diekspor ke Tiongkok tanpa izin khusus. Alasannya, klise, keamanan nasional. Tiongkok, yang menyumbang 25% pendapatan Nvidia, langsung terpukul. Saham Nvidia anjlok 22% dalam seminggu, terburuk sejak krisis 2008. Data Maret 2025 menunjukkan pendapatan Nvidia di Tiongkok merosot dari $14,2 miliar 2023 menjadi $8,5 miliar 2024. Di kuartal 4 2024, penjualan data center andalan pertumbuhan Nvidia tumbuh hanya 18%, YoY jauh di bawah proyeksi 35%. Pasar bereaksi keras. Kapitalisasi Nvidia tergerus $300 miliar dalam 3 bulan. Tapi Trump tak berhenti di situ. Pada Juni 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menambah daftar hitam 12 perusahaan Tiongkok terkait AI militer, termasuk mitra utama Nvidia seperti Inspur dan Dahua. Imbasnya, Nvidia terpaksa memangkas produksi chip A800 dan H800 versi diringankan yang dibuat khusus untuk pasar Tiongkok. Tiongkok tak tinggal diam. Pada Agustus 2024, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengenakan tarif 30% untuk impor chip AI asal Amerika Serikat, sekaligus mengakselerasi dana senilai $50 miliar Amerika untuk Huawei, SMIs, dan Biren Technology. Hasilnya, chip Tiongkok seperti Ascend 910B, Huawei, dan BR100 Biren mulai menggerogoti pasar domestik. Data terbaru dari Canalys, Maret 2025, mengungkap di kuartal 1 2025, pangsa Nvidia di pasar server Tiongkok turun dari 90% 2022 menjadi 58%. Huawei meroket ke posisi kedua dengan 22%, didukung oleh investasi besar-besaran dalam R&D 7 nanometer dan 5 nanometer. Sementara itu, SMIC berhasil memproduksi chip 5 nanometer untuk pertama kalinya. Terobosan yang disebut banyak analis sebagai kematian perlahan, dominasi AS di manufaktur semikonduktor. Di tengah tekanan ini, Nvidia berusaha bertahan dengan strategi glokalisasi, membangun pusat data di Singapura dan Malaysia untuk melayani pelanggan Tiongkok secara tidak langsung. Tapi, biayanya mahal. Laporan keuangan kuartal 4 2024 menunjukkan margin laba kotor Nvidia menyusut dari 70% menjadi 64% akibat biaya logistik dan reorganisasi pasokan. Dengan pasar Tiongkok yang meredup, Nvidia berpaling ke Eropa dan India. Di Eropa, rencana Chips Act Uni Eropa senilai 43 miliar euro menjadi magnet. Nvidia menggandeng ASML dan TSMC untuk membangun fasilitas R&D di Belanda, fokus pada teknologi litografi EUV generasi berikutnya. Proyek ini didukung penuh oleh Komisi Eropa yang ingin mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan Asia. Sementara itu, di India,
Nvidia menandatangani kemitraan senilai 1,2 miliar dolar dengan Reliance Industries dan Tata Group untuk mengembangkan infrastruktur AI nasional. Langkah ini strategis. India adalah pasar cloud dengan pertumbuhan tercepat di dunia, 35% per tahun 2024, dan pemerintah Modi sedang gencar mempromosikan Digital India 3.0. Tapi hasilnya belum instan. Di Eropa, proyek fabrikasi semikonduktor masih terhambat birokrasi. Sementara di India, Nvidia harus bersaing dengan chip hemat daya dari Qualcomm dan MediaTek. Laporan Morgan Stanley, Maret 2025, menyebut kontribusi India dan Eropa terhadap pendapatan Nvidia baru mencapai 18%, belum cukup untuk menutupi kerugian di Tiongkok. Di tengah gejolak geopolitik, Nvidia berusaha tetap memimpin inovasi. Pada November 2024, mereka meluncurkan arsitektur Blackwell, generasi penerus Hopper, dengan klaim kinerja AI 10 kali lebih cepat daripada H100. Chip B100 ini dirancang untuk komputasi exaflop, mendukung pelatihan model AI seperti GPT-5 dan Gemini Ultra. Tapi sekali lagi, regulasi Amerika Serikat menghadang. Chip B100 yang menggunakan teknologi 3 nanometer TSMC masuk dalam daftar Restricted Items Amerika Serikat, membuatnya tak bisa dijual ke Tiongkok. Nvidia pun terpaksa membuat versi B800 dengan bandwidth memori dipotong 40%, langkah yang disebut analis sebagai menggunakan tangan kanan untuk memotong tangan kiri. Di sisi lain, Nvidia mengakuisisi startup software AI berbasis di London, DeepRender, senilai 450 juta dolar. Ini adalah bagian dari strategi diversifikasi ke layanan software, termasuk platform Omniverse Enterprise dan DGX Cloud. Di kuartal 1 2025, pendapatan software Nvidia tumbuh 120%, YoY mencapai 3,1 miliar. Secercah harapan di tengah lesunya pasar hardware. Memasuki Maret 2025, situasi Nvidia ibarat pendulum yang tak pasti arahnya. Di satu sisi, tekanan geopolitik masih membara. Kebijakan Trump yang baru, seperti pajak 15% untuk perusahaan Amerika Serikat yang berinvestasi di manufaktur luar negeri, memaksa Nvidia memindahkan sebagian produksi ke Arizona dan Texas. Biaya produksi pun membengkak 25% menurut laporan UBS. Tapi di sisi lain, permintaan global untuk AI tak pernah surut. Ledakan aplikasi generatif AI di sektor kesehatan, energi, dan otomotif membuat permintaan GPU tetap tinggi. Microsoft, Google, dan Amazon tetap menjadi pelanggan setia dengan kontrak senilai 12 miliar dolar untuk chip B100 pada 2025. Data terbaru menunjukkan pendapatan Nvidia 2024 54,3 miliar dolar, tumbuh 12%, tapi jauh di bawah 2025, proyeksi awal 30%. Laba bersih 14,2 miliar dolar, turun 18% tahun ke tahun akibat restrukturisasi dan tarif. Saham bertahan di kisaran 550 dolar setelah stok split 1/5, masih 45% di bawah puncak 2023. Indeks kepercayaan CEO global untuk sektor teknologi turun ke level terendah sejak 2016. Tapi anggaran R&D Nvidia tetap naik 20%, tanda bahwa pertaruhan terbesar mereka masih ada di masa depan. Kisah Nvidia adalah cermin dari dunia teknologi yang semakin terfragmentasi. Perang dagang Trump bukan hanya tentang tarif, tapi tentang perebutan kendali atas masa depan AI. Nvidia dengan semua kecerdikannya tetap menjadi pion dalam permainan catur geopolitik AS-Cina. Tapi seperti kata Jensen Huang dalam wawancara terbarunya, teknologi tak bisa dibendung. Jika satu pintu tertutup, kami akan menemukan jendela, lubang angin, atau bahkan membuat pintu baru. Langkah Nvidia ke software, energi hijau, kolaborasi dengan Tesla di Project Dojo superkomputer, dan komputasi kuantum mungkin menjadi kunci kebangkitan berikutnya. Sementara itu, dunia menunggu. Akankah perang dagang mereda setelah pemilu Amerika Serikat 2028?
Atau justru Nvidia harus belajar hidup dalam kenyamanan plus ketidaknyamanan, di mana inovasi dan regulasi berjalan beriringan seperti api dan air?